Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan podcast kita. Kali ini kita akan membahas tentang novel-novel karya Hanum Salsabila Rais. Bener banget nih, banyak sekali orang-orang yang sudah menggemari tentang novel-novel karya Hanum Salsabila Rais. Juga banyak sekali novel-novel ini sudah terkenal dimanapun saja. Nah, bahkan novel-novel ini udah dijadikan film. Nah, salah satu filmnya itu Bulan Terbelah di Langit Amerika mendapatkan 11 penghargaan. Dan hebatnya lagi, memecahkan rekor dengan film Indonesia dengan penonton terbanyak di Amerika. Wah, keren banget gak tuh? Wah, pasti keren banget lah itu karena novel-novel si karya Hanum ini sangat banyak sekali penggemarnya. Coba Jadi, dong jelasin. boleh. Di sini saya ini kan dapat ini nih judul novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, itu salah satu novel buatan dari Hanum Salsabila Rais. Jadi cerita pertamanya itu adalah ada seorang suami istri yang bernama Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra. Jadi mereka berdua itu sudah 3 tahun di Eropa. Jadi cerita pertamanya itu pada saat Hanum bertemu muslimah Indonesia yang bernama Fatma Pasca. Pertemuan pertama mereka tersebut saat si Hanum itu kursus bahasa Jerman di Eropa. Nah, jadi setelah mereka keluar dari ruangan kursus bahasa Jerman, si Fatma itu ngobrol dengan si Hanum tentang kehidupan mereka di situ. Ini nih udah panjang nih ceritanya dia ngobrol. Nah, si Fatma itu berinisiatif mengajak si Hanum untuk mengelilingi kota Wina dan memamerkan kota Wina itu. Nah, karena di kota Wina itu banyak sekali tentang sejarah-sejarah Islam seperti di Museum Istana Harburg. Nah, di Museum Istana Harburg itu banyak sekali sejarah Islam kayak tentang lukisan yang bernuansa Arab, terus juga sejarah-sejarah Islam. Terus di situ juga ada tentang kebenarannya, tentang ajaran Islam yang penuh cinta kasih juga. Jadi si Hanum itu langsung berpikir, oh ternyata di Istana Harburg di Eropa ini banyak sekali tentang tentang sejarah-sejarah Islam. Jadi si Hanum itu selalu memikirkan, wah di sini aja udah banyak tentang sejarah Islam, berarti saya harus di sana lebih banyak lagi menemukan sejarah Islam di Eropa. Jadi mungkin itu saja tentang novel dari 99 Cahaya di Langit Eropa. Kalau yang menurut si Jia, novelnya isinya apa, Jia? Kalau gue kan sama-sama di Eropa juga. Jadi tuh ceritanya Hanum pas masih jadi wartawan. Itu tuh waktu di novel lu masih jadi wartawan ya sih? Oh iya, masih ya, di wartawan. Pas jadi wartawan tuh dia disuruh buat ngeliput, cuma dikasih budget yang pas-pasan. Terus dia bingung dong gimana caranya bisa ngeliput selama 14 hari di Eropa dengan budget yang gak bisa pakai untuk banyak, apalagi belum keperluan wardrobe, bayar orang, talent gitu kan. Tapi akhirnya suatu ketika dia nelpon dia tuh, katanya bilang, Hanum apa kabar? Itu tuh orang dari Wina, kenalan Hanum dulu pas masih kayaknya pas timeline di 99 Cahaya, itu tuh nawarin bisa nih pakai rumah ini aja gitu kan, rumah saya aja, kamu nginep di sini gitu. Jadi tuh intinya si Hanum tuh setelah ditelepon itu dia dapat ide, dia dapat kayak langsung apa sih namanya ya, kayak pemikiran kalau orang-orang yang dia dulu udah pernah kenal di Eropa tuh bisa dia jadiin jembatan untuk dia bertemu lagi ketika dia akan ke Eropa. Jadi dia tuh nggak usah susah-susah yang kayak nyari nyari teman, karena dia udah punya koneksi pas dia dulu dari Eropa. Jadi orang yang kita mungkin kira bakal cuma kenal sekali doang itu ternyata bakal membuat hidup kita tuh lebih dekat lagi gitu. Jadi dia bisa membantu kita ketika kita kesusahan gitu. Jadi tuh Hanum pertama kali tuh datang ke rumahnya seorang muslimah yang membuat jam merek di Swiss, merek terkenal. Dan Hanum tuh terkesan sekali karena di Swiss itu si muslimah ini tuh boleh memakai hijab ketika yang lainnya itu nggak boleh gitu kan ya. Jadi Hanum banyak ketemu dengan talent dan pembicara yang dia bisa masukin ke wawancaranya dia gitu.
Kalau di Rifki sendiri, Kalau di novel gue sendiri sih, kalau kalian kan di Eropa ya. Iya. Nah, kalau gue sih kebanyakan di Amerika. ya, Jadi pertama tuh Hanum ditugaskan bosnya untuk meliput kejadian 9/11, tahu gak kejadian 9/11? tahu Wah, itu kan muslim di sana tuh jadinya kan di minoritas diskriminasi. banget ya. Minoritas, ya. Iya. Jadi Hanum itu disuruh sama bosnya untuk meliput tentang kejadian 9/11 dengan judul apakah Islam lebih baik? Apakah dunia lebih baik tanpa adanya Islam? Wah, kan itu hot banget ya. Ya. Nah, kebetulan juga Rangga disuruh untuk konversi pers di Amerika. Nah, jadi mereka ada waktu sekitar 4 hari lah buat ngeliput di sana. Nah, puncak konfliknya itu muncul ketika Hanum nggak terlalu suka sama narasumber yang udah dipilih sama bosnya. Nah, dari situlah petualangan mereka dimulai tuh, konflik-konflik segalanya. Ya. Mungkin itu aja. Oh, tapi jadi dapat disimpulkan kalau persamaan dari novel kita tuh jadi tentang perjuangan Hanum Hanum selama di Amerika dan dan yang Eropa itu minoritas yang me- Islam tuh eh, yang diskriminasi ya, gitu kan. jadi Iya tuh, bener banget. persamaannya dari novel kita bertiga tuh tentang itu tadi menepakan perjalanan menepa Hanum dalam menjadi Hanum. agen Islam. Bener banget tuh Betul. dengan di tentang masyarakat yang minoritas. Tapi Hanum ini keren banget ya, berani ngangkat tema Islam di negara orang gitu. Nah, bener Iya. banget tuh. Jadi kita tahu, padahal kan yang kita tahu ini Islam di sana tuh kayak minoritas banget kan ya. Ya. Jadi dia juga ada yang bikin karakter yang non muslim tuh jadi pemandangannya ke Islam tuh jadi beda gitu langsung setelah ketemu sama Hanum. Ya. Kalau kesan pesan sendiri gimana? Kalau Oh iya, kalau kan kesan-pesan nanti aja nih. ya. Ada nggak sih karakter lain tuh selain Hanum sama Rangga yang membuat lu terkesan Oh, gitu? kalau menurut di dalam novel gua sih yang 11 Cahaya di Langit Eropa itu karakter yang menurut gua yang cukup berperan penting juga di dalam novel itu tuh si Fatma, karena dia tuh menunjukkan si Hanum untuk menjelajah atau menepak jejak Islam di Eropa seperti tadi di Museum Istana Harburg. Tadi juga si Fatma itu menjelaskan tentang lukisan yang bernuansa Islam kepada si Hanum tentang adanya kebenaran maupun tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi begitu kalau menurut saya tentang karakter yang membuat saya berperan penting dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Kalau Rifki sendiri? Oh, jadi Kalau gue sendiri namanya Azimah Hussein. Jadi itu dia orang tuanya tuh non muslim. Dia keluarga non muslim lah. Nah, dia tuh nikah sama muslim. Nah, orang tuanya tuh nggak setuju. Sampai orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Nah, ibunya tuh sakit. Nah, karena ibunya sakit kan. ya. Jadi dia karena nggak terima kalau Azimah itu jadi muslim. Oh, Akhirnya dia sakit tuh gara-gara Dia sakit. akhirnya ya. dia tuh sampai berpura-pura lepas kerudung, tapi dia katanya pakai turtleneck gitu, tahu nggak turtleneck? Tahu. pakai wig lagi kan? Iya, Ya. demi kebahagiaan ibunya bahwa dia tuh kembali lagi ke agama sebelumnya. Nah, itu kan keren banget tuh, demi Islam atau demi keluarga nih Nah. pilihannya, Iya. tapi dia memilih memilih keluarga dengan Tapi- menyembunyikan Islamnya. Nah, kalau dia sendiri gimana tuh? Siapa karakter paling menurut dia? terfavorit. Iya. Yang Ya. bagus gitu. Kalau karakter yang itu kan banyak ya Hanum Iya. di novel gue tuh. Nah yang paling berkesan tuh ada tuh namanya Nurdan. Jadi dia tuh kayak masih remaja gitu kan, seorang muslimah remaja dari Swiss itu dia tuh menjadi rapper gitu loh. Kan orang-orang kayak ngelihat muslim berkerudung gitu kan ya pasti mikirnya kayak udah keterbelakang gitu, Iya. apalagi di Eropa. Tapi dia tuh nge-rap gitu loh, jadi rapper, dan yang dibawain tuh liriknya tuh yang mengenai tentang muslim. Jadi orang lain tuh langsung kayak oh ternyata muslim tuh nggak sekaku itu Iya. gitu loh. Oh, jadi bisa berdakwah lewat musik Iya gitu betul, ya? Musik, bisa. benar, Jadi benar dia banget tuh. memanfaatkan media lain untuk berdakwah. Tapi dia kalau di sana dijegal nggak dia di sana? Enggak sih ya. Oke. Berarti karakternya udah semua nih. Iya. Berarti Tinggal kesan-pesan nih. tinggal kesan-pesan kayak dari novel gua, terus Hmm. kesannya sama pesannya itu apa, si dia juga kesan-pesannya juga apa, si Rifki juga apa.
Kalau menurut saya dari kesan dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa itu cocok banget untuk kita nih para usia muda, karena di dalam novel tersebut banyak-banyak motivasi tentang ajaran Islam, terus banyak sekali juga nilai-nilai moral yang diajarkan. Jadi kita tuh dibawa ke alurnya untuk berpetualang dalam menepakkan jejak Islam di Eropa itu. Kalau pesannya sendiri mungkin kalian dulu dah ininya, kesan-kesannya dulu, ntar baru kita pesan-pesannya. Dari dia dulu ya Bang. Ya, kesannya kurang lebih sama sih ya, maksudnya Sama. kayak pas baca tuh kayak Masya Allah, Hanum tuh keren banget gitu kan, kayak apa sih, dia tuh bisa mengganti pemikiran, merubah pemikiran Merubah. orang lain gitu kan. Terus dianya juga yang pas ngelihat non muslim juga nggak yang langsung kayak Apa misalkan sih gitu ya? dia langsung kayak Islam tuh gak gitu, tapi dia Ah, mengajarkan gitu, mencontohkan. Jadi Mencontohkan. orang tuh ngelihat gitu, oh Islam itu gimana gitu. Jadi kesannya tuh kayak novel tuh bagus banget, pokoknya kalian harus baca. Oh, kesan gue sih, jadi penggunaan bahasanya, kalau di kalian juga gitu nggak sih? Jadi penggunaan bahasanya, jadi kita serasa ada di suasana itu. Oh, gitu. sama Ya, ya, itu yang saya betul, jelaskan iya. tadi, kayak terbawa alur Iya, gitu di nah dari suasana ya. Ketegangannya, terus suasananya lah gitu. Keren banget deh penulisan dari Hanum ini, Iya. penggunaan bahasanya. Jadi Nah, pembaca tuh enak bacanya. jadi, gitu. Betah Terbawa bacanya. gitu, Iya. terasa terbawa. jadi kan tadi udah nih kesan-kesan. Terus ada juga nih pesan dari si penulis dalam novel saya itu yang 99 Cahaya di Langit Eropa. Itu tuh mengajak pembaca untuk selalu jangan mengharapkan atau jangan berpikir Islam itu bukan agama yang jelek di Eropa itu. Jadi si Hanum itu menjelaskan tentang jangan sampai deh kalian berpikir anggapan Islam di Eropa itu maksudnya jauh dari akarnya. Jadi gitu pesannya kalau di novel gua. Kalau pesan dari Jia di penulis itu apa Jia? Sama sih kayaknya gitu. Kurang lebih sama kayak tentang gimana cara stereotip Islam di mata orang gitu. Jadinya ya seperti itu. Nah, Lanjut. kalau di gue sendiri, kan di Amerika tuh Islam dianggapnya teroris ya, Ya betul. gara-gara Sampai ngebom. sekarang juga Iya bang, sampai sekarang. Nah, Hanum tuh berusaha memberikan pesan bahwa bukan Islamnya gitu, jadi tergantung orangnya bagaimana. Oh, Islam tuh dia berusaha menyampaikan pesan bahwa Islam tuh adalah agama yang rahmatan lil alamin. betul banget, betul. Tapi ada lagi nih satu pesan dari saya, mungkin kalau buat yang mau baca, kan ada informasi-informasi yang cukup, informasi baru yang cukup beda lah, kalau nggak umum lah. Jadi kayaknya dibutuhkan literatur lain untuk memastikan informasi yang kita dapat di novel Bulan Terbelah di Langit Amerika. Betul, apalagi di novel gue tuh juga banyak kayak dia tuh ngomongnya pakai bahasa asing gitu kan. Jadi kadang kayak ini apa sih gitu. Oh iya sama berarti. Iya. Berarti di novel gue juga ada banyak sekali bahasa asing saat dia Jadi, bertemu sama orang Eropa itu juga banyak sekali bahasa asing yang dibicarakan jadi di itu situ. mungkin kerumitannya ya, maksudnya kayak agak susah gitu. Tapi ya Tapi bagus kok novelnya untuk dibaca, untuk kayak apalagi seusia kita kan juga banyak sekali harus mendapatkan motivasi, terus nilai-nilai moralnya tuh juga pasti harus dibicarakan. Jadi bagus banget nah novel karya Hanum Salsabila Rais ini. ya, betul. Apalagi ini novel ini kan menceritakan di luar negeri gitu ya. Iya. Jadi kita bisa nambah referensi baru. Referensi gitu. baru. Iya, iya. Terbuka pikiran kita. Jadi itu aja sih kayaknya ya guys ya di podcast kita kali ini gitu, yang bisa kita sampaikan tentang novel karya Hanum Salsabila Rais. Oke, saya Nadia Sabila. Saya Ahmad Setiawan. Saya Muhammad Rifki Syakban. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.